Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Apriani, saya dari kelas akuntansi. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah Ekonomi Makro tentang analisis perekonomian Tiongkok pada tahun 2022 sampai 2024 untuk memenuhi tugas UAS semester 2. Kita lanjut untuk materinya. Tiongkok sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia memiliki peran penting dalam perekonomian global. Selama periode 2022 sampai 2024, ekonomi Tiongkok menghadapi berbagai tantangan signifikan, mulai dari dampak berkepanjangan akibat pandemi COVID-19, krisis properti domestik, hingga perubahan pola perdagangan global dan tensi geopolitik. Laporan ini akan menganalisis kondisi makroekonomi Tiongkok selama periode tersebut dengan fokus pada inflasi, nilai tukar, dan produk domestik bruto serta neraca pembayaran dan neraca perdagangan negara tersebut. Berikut adalah kondisi atau outlook perekonomian Tiongkok pada tahun 2022 sampai 2024. Yang pertama kita bahas tentang inflasi. Tiongkok mengalami tren inflasi yang cukup unik dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya selama periode 2022 sampai 2024. Berbeda dengan banyak ekonomi maju yang berjuang melawan inflasi tinggi, Tiongkok justru menghadapi tekanan deflasi. Pada tahun 2022, inflasi rata-rata tahunan berada pada level 2%, jauh di bawah target pemerintahan sebesar 3%. Faktor pendukung utama adalah kenaikan harga pangan dan energi akibat gangguan rantai pasokan global. Diakibatkan juga oleh kebijakan zero COVID yang ketat membatasi konsumsi domestik dan menekan tekanan inflasi. Untuk tahun 2023, indeks harga konsumen atau IHK hanya tumbuh sekitar 0,7% sepanjang tahun. Beberapa bulan di paruh kedua 2023 justru mencatat deflasi, fenomena yang mengkhawatirkan. Penurunan harga properti yang signifikan atau rata-rata sebesar 5-8% menjadi salah satu penyebab tekanan deflasi. Rendahnya tingkat konsumsi domestik akibat ketidakpastian ekonomi dan pengangguran yang meningkat. Kemudian pada tahun 2024, tingkat inflasi tetap rendah di kisaran 0,5 sampai 1,2% pada paruh pertama tahun 2024. Upaya stimulus pemerintah belum sepenuhnya berhasil mendorong tekanan inflasi ke level target. Tekanan deflasi terutama pada sektor perumahan atau properti masih berlanjut. Bank Sentral Tiongkok atau People Bank of China menerapkan berbagai kebijakan moneter akomodatif. Selanjutnya kita bahas kurs yuan atau RMB. Nilai tukar yuan Tiongkok atau renminbi RMB mengalami dinamika yang kompleks selama periode 2022 sampai 2024, mencerminkan berbagai faktor domestik dan eksternal. Pada tahun 2022 contohnya, yuan melemah secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat dari sekitar 6,3 yuan per US dollar di awal tahun menjadi hampir 7,2 yuan per US dollar di akhir tahun. Faktor pendorong utama adalah penguatan dolar Amerika Serikat akibat kenaikan suku bunga Federal Reserve yang agresif. Bank Sentral Tiongkok melakukan intervensi untuk menstabilkan yuan melalui counter-cyclical factor. Cadangan devisa Tiongkok turun moderat menjadi sekitar 3,07 triliun dolar. Selanjutnya untuk di tahun 2023, fluktuasi yuan berlanjut dengan rentang sekitar 6,8 sampai 7,3 yuan per US dollar. Kekhawatiran terhadap krisis properti dan pemulihan ekonomi yang lambat menekan nilai yuan. PBOC menerapkan berbagai mekanisme untuk mencegah depresiasi yang tidak terkendali. Penggunaan yuan dalam perdagangan internasional meningkat sebagai bagian dari strategi dedolarisasi. Pada tahun 2024, yuan bergerak di kisaran 7,0 sampai 7,2 yuan per US dollar dengan volatilitas yang relatif terjaga. Bank Sentral Tiongkok secara aktif mengelola nilai tukar untuk mendukung ekspor. Ekspansi penggunaan yuan dalam perdagangan bilateral dengan negara-negara BRICS dan Belt and Road Initiative. Tekanan terhadap yuan berkurang seiring dengan ekspektasi penurunan suku bunga di Amerika Serikat.
Selanjutnya kita bahas produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan signifikan dibandingkan dengan tren historinya, meski tetap positif. Contohnya pada tahun 2022, pertumbuhan PDB hanya mencapai 3%, jauh di bawah target pemerintah yaitu 5,5%. Faktor penghambat utama adalah kebijakan zero COVID yang ketat, krisis sektor properti, dan perlambatan perdagangan global. Sektor manufaktur menjadi penopang utama ekonomi dengan pertumbuhan 3,8%, dan konsumsi domestik tertekan dengan pertumbuhan retail hanya 0,2%. Untuk tahun 2023, pertumbuhan ekonomi membaik menjadi 5,2% setelah pencabutan kebijakan zero COVID. Pemulihan tidak merata dengan konsumsi domestik tumbuh 7,8% setelah basis rendah di 2022. Sektor properti terus menjadi beban dengan kontraksi sekitar 5%, dan ekspor mulai pulih di paruh kedua tahun, mendorong pertumbuhan sektor manufaktur. Dan pada tahun 2024, target pertumbuhan pemerintah ditetapkan pada 5%, namun konsensus analisis memperkirakan pertumbuhan aktual sekitar 4,5 sampai 4,8%. Konsumsi domestik menjadi mesin pertumbuhan utama, didukung oleh kebijakan stimulus pemerintah. Sektor teknologi tinggi dan manufaktur bernilai tambah tinggi menunjukkan pertumbuhan signifikan, dan investasi infrastruktur terus menjadi instrumen kebijakan fiskal penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Pembahasan berikutnya yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran Tiongkok menunjukkan dinamika yang kompleks selama periode 2022 sampai 2024, mencerminkan perubahan dalam pola perdagangan dan investasi global. Pada tahun 2022 contohnya, surplus transaksi yang berjalan mencapai 417 miliar dolar, sekitar 2,3% dari PDB. Investasi langsung asing atau FDI ke Tiongkok menurun 8%, sekitar hanya menjadi 180 miliar dolar. Arus keluar modal meningkat seiring dengan diversifikasi investor dan kekhawatiran terhadap ekonomi domestik. Cadangan devisa relatif stabil di sekitar 3,07 triliun dolar di akhir tahun. Pada tahun 2023, surplus transaksi berjalan sedikit menurun menjadi sekitar 390 miliar dolar atau 2,1% dari PDB. FDI mengalami penurunan tajam hampir 20% menjadi sekitar 145 miliar dolar, terendah dalam satu dekade. Investasi keluar Tiongkok tetap kuat terutama ke negara-negara Belt and Road Initiative. Neraca jasa tetap defisit sekitar 210 miliar dolar, terutama disebabkan oleh pendidikan dan pariwisata luar negeri. Dan tahun 2024, surplus transaksi berjalan diproyeksikan tetap kuat di kisaran 370 sampai 400 miliar dolar. FDI mulai stabil setelah penurunan tajam pada tahun 2023 di atas. Arus modal portofolio menunjukkan tanda-tanda pemulihan di paruh pertama 2024. Tiongkok terus mendorong internasionalisasi yuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat. Selanjutnya ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan Tiongkok tetap surplus selama periode 2022 sampai 2024, meski menghadapi berbagai tantangan global. Pada tahun 2022, surplus perdagangan mencapai rekor 877 miliar dolar, total ekspor tumbuh 7% mencapai 3,59 triliun, total impor naik moderat 1,1% menjadi 2,71 dolar triliun, dan perdagangan dengan ASEAN, Uni Eropa, dan Amerika Serikat tetap menjadi pilar utama. Pada tahun 2023, surplus perdagangan meningkat menjadi 923 miliar dolar, ekspor mengalami kontraksi 4,6% menjadi 3,42 triliun karena perlambatan permintaan global. Impor turun lebih tajam 5,5% menjadi 2,56 triliun dolar, mencerminkan permintaan domestik yang lemah, dan ekspor produk teknologi tinggi dan kendaraan listrik menjadi titik cerah. Tahun 2024, tren perdagangan menunjukkan pemulihan moderat, ekspor produk bernilai tambah tinggi seperti kendaraan listrik dan barang elektronik menunjukkan pertumbuhan yang kuat.
Diversifikasi mitra dagang berlanjut dengan peningkatan perdagangan ke negara Global South. Ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa meningkat terkait isu subsidi industri dan tarif. Berikutnya kita akan melihat kondisi ekspor dan impor Tiongkok. Struktur ekspor pada tahun 2022 sampai 2024. Peralatan elektronik dan mesin tetap menjadi ekspor utama, yaitu sekitar 40-45% dari total. Ekspor kendaraan listrik tumbuh eksponensial meningkat lebih dari 100% selama 2023. Produk medis dan kesehatan tetap kompetitif setelah pandemik. Ekspor panel surya dan teknologi energi bersih meningkat signifikan. Pasar utamanya yaitu ASEAN yang menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok menggantikan Uni Eropa. Ekspor ke Amerika Serikat menghadapi tantangan karena tarif dan pembatasan perdagangan. Ekspor ke negara Belt and Road Initiative mengalami pertumbuhan pesat. Perdagangan dengan Rusia meningkat signifikan di tengah reorientasi geopolitiknya. Untuk kondisi impornya, struktur impor pada tahun 2022 sampai 2024. Komoditas primer seperti minyak, biji besi, dan tembaga tetap mendominasi, sekitar 35% dari total. Semikonduktor dan komponen elektronik masih menjadi impor kritis. Impor pertanian, kedelai, dan daging meningkat karena permintaan domestik. Impor barang mewah mengalami penurunan akibat perlambatan konsumsi. Pasar utamanya Taiwan tetap menjadi sumber utama semikonduktor dan komponen elektronik. Australia dan Brazil dominan untuk komoditas mineral dan pertanian. Impor energi dari Rusia meningkat signifikan, dan impor dari negara ASEAN tumbuh pesat terutama dalam rantai pasokan elektroniknya. Kesimpulan berdasarkan analisis kondisi makroekonomi Tiongkok selama periode 2022 sampai 2024 dapat disimpulkan: yang pertama, pertumbuhan moderat dengan tantangan struktural. Ekonomi Tiongkok tumbuh pada tingkat moderat 3-5,2%, jauh di bawah tren histori pada pra-pandemi. Transisi dari model pertumbuhan berbasis investasi dan ekspor ke model yang lebih didorong oleh konsumsi domestik terbukti sulit dan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Yang kedua, risiko deflasi yang persisten. Tiongkok menghadapi tekanan deflasi yang berkepanjangan, khususnya di sektor properti, menunjukkan kelemahan permintaan domestik dan akses kapasiti di berbagai sektor industri. Ini menjadi tantangan serius bagi pembuat kebijakan ekonomi Tiongkok. Yang ketiga, transformasi struktural dalam perdagangan. Komposisi ekspor Tiongkok bergeser ke produk bernilai tambah lebih tinggi seperti kendaraan listrik dan teknologi energi bersih, menandakan upaya sukses dalam peningkatan rantai nilai industri domestiknya. Selanjutnya, realignment geopolitik dan ekonomi. Tiongkok secara aktif mendiversifikasi mitra dagangnya, mengembangkan koridor perdagangan baru, dan mempromosikan penggunaan yuan dalam transaksi internasional, mencerminkan adaptasi terhadap tensi geopolitik dengan Barat. Selanjutnya, krisis properti yang belum terselesaikan. Sektor properti yang menyumbang sekitar 25-30% PDB Tiongkok tetap menjadi resiko signifikan dengan masalah utang developer yang belum terselesaikan dan penurunan harga properti yang berkelanjutan. Ketahanan eksternal yang kuat. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, posisi eksternal Tiongkok tetap kuat dengan surplus transaksi berjalan yang besar, cadangan devisanya yang substansial, dan surplus perdagangan yang signifikan, memberikan ruang bagi pembuat kebijakan untuk mengelola transisi ekonomi. Selanjutnya ada tantangan demografis yang mendesak. Penurunan populasi usia kerja dan penuaan populasi menjadi hambatan struktural jangka panjang yang mempengaruhi pertumbuhan potensi Tiongkok. Kesimpulannya, secara keseluruhan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, ekonomi Tiongkok menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang signifikan. Kebijakan ekonomi pemerintah fokus pada stabilitas jangka pendek sambil mengupayakan transformasi struktural jangka panjang. Keberhasilan transisi ini akan sangat bergantung pada efektivitas reformasi domestik dan kemampuan mengelola hubungan ekonomi internasional di tengah landscape geopolitik yang semakin kompleks. Berikut tadi kesimpulan dari analisis laporan ini, dan berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk
untuk menyusun laporan ini, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih juga atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.